Banyak karyawan kami yang dirumahkan secara mendadak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa jelas hak dan kewajibannya. Nah, ini sebuah pelanggaran nih, dirumahkan secara mendadak tanpa pemberitahuan, tanpa jelas hak dan kewajibannya. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manajemen perusahaan atau oleh HR atau oleh pimpinan perusahaan. Harusnya disampaikan semua. Saya nggak tahu pertanyaannya ini apa, tapi komentar saya seperti ini. Permenaker Trans 28 2014 tentang PPPKB. Nah, ini buat Bapak Ibu yang nanya tadi tentang PKB wajib apa tidak, ada di Permenaker 28 2014. Pasal 19 ayat 1, kalau di perusahaan ada lebih dari satu SP, maka SP yang berhak mewakili buruh dalam perundingan dengan pengusaha adalah maksimal 3 SP yang masing-masing punya anggota minimal 10% dari seluruh karyawan. Pertanyaannya, dengan maksimal 3 SP, bagaimana kalau tidak memenuhi syarat 50% plus 1 atau mayoritas? Baik, Bapak Ibu sekalian, pasal 19 ayat 1 di Permenaker 28 2014 tentang PPPKB itu mengatur kondisi kalau serikat pekerjanya lebih dari satu, ya. Itu tidak bisa kita pisahkan dari pasal sebelumnya, yaitu di pasal 18. Di pasal 18 di sana diatur mengenai apabila di perusahaan hanya ada satu serikat pekerja, kurang lebih begitu ya bunyinya, maka yang bisa mewakili dalam perundingan PKB dengan pengusaha adalah apabila serikat pekerja yang satu tadi itu memiliki anggota lebih dari 50%. Ya, kurang lebih begitu di pasal 18. Nah, di pasal 19, di sana diatur kondisi yang berbeda. Kalau di pasal 18 mengatur kondisi serikat pekerja hanya satu, maka tunduk pada ketentuan tadi. Satu serikat pekerja tadi harus 50% lebih. Kalau di pasal 19, itu mengatur kondisi yang berbeda. Kondisi kalau serikat pekerjanya lebih dari satu. Ya, maka yang bisa berunding adalah paling banyak cuma 3 serikat, masing-masing anggotanya minimal 10%. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau 3 serikat itu katakanlah hanya 15%-an dari seluruh karyawan. Berarti kali 3 kan cuma 45%. Belum nyampe 50% nih Pak, bagaimana? Nggak masalah. Sepanjang sudah ada yang lebih dari 10% tadi, 2 atau paling banyak 3 serikat, dan anggotanya minimal 10%, maka sudah terpenuhi dan mereka bisa melakukan perundingan. Maka ketentuan syarat 50% itu hanya berlaku di pasal 18, Bapak Ibu, di mana kondisinya perusahaan hanya ada satu serikat pekerja. Begitu maksudnya, ya. Sehingga waktu kita ngomong pasal 19, serikat pekerja lebih dari satu, maka syarat 50% tadi hilang. Diganti menjadi paling banyak 3 serikat pekerja, masing-masing minimal 10%. Sehingga angka minimum berarti adalah 30%. Begitu. Semoga cukup jelas ya. Selanjutnya, apakah pembayaran uang pensiun bisa dicicil oleh perusahaan? Baik. Dalam ketentuan ketenagakerjaan sebenarnya memang tidak ada cicil. Menyicil ini nggak ada. Semua dibayarkan satu kali, bayarkan kontan dan sebagainya. Tapi dalam beberapa kasus tertentu ini bisa saja dilakukan dengan catatan terjadi kesepakatan. Nah, kalau kesepakatan terjadi, buatlah PB seperti tadi yang disebutkan di atas. Nah, memang hal yang susah untuk mencari kesepakatan ini. Sangat dipahami, ini susah. Bahkan sangat berkemungkinan pada saat mencari kesepakatan terjadilah bargaining, take and give dan sebagainya, tarik ulur, sehingga pembayaran nilai besaran uang pensiun secara total kalau dicicil malah jadi lebih besar, jangan-jangan. Bisa saja. Tergantung bagaimana kekuatan berundingnya si karyawan dan perusahaan. Dan itu wajar-wajar saja. Misalkan nih si karyawan A, dia udah mau pensiun, hak dia atas uang pensiun
5M misalkan, ember, ya, 5M ber. Nah, kemudian perusahaan melakukan negosiasi dengan si karyawan, karena kondisi lagi begini begitu, boleh nggak dibayar 2 kali, tahun ini sama tahun depan. Tuh, jadi akhirnya si karyawan bilang, ya silakan aja, tapi saya nggak mau kalau 5M, harus lebih. Nah, jadi ngitung lebihnya kan akhirnya. Ya udah kalau gitu bayar sekarang 4,5M, tahun depan bayar 0,5M misalkan. Oh berat lah, yuk sekarang dibayar 1M aja. Boleh, sekarang bayar 1M, tahun depan bayar 5M ya. Nah, diskusi seperti itu akan terjadi. Dan memang itu berat. Kalau tidak tercapai kesepakatan, maka yang berlaku adalah perundangan, yaitu dibayar sekali. Ya. Demikian Bapak Ibu.